warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ghazali Great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ghazali Great Leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin hebat Al-Ghazali. Good to see you again with me, Ustazah Aya and Guki. Senang berjumpa kembali dengan kalian bersama Ustazah Aya dan Guki. Ustazah Aya, hari ini di Islamic Studies kita akan belajar tentang apa ya? Guki, in Islamic Studies, today we gonna to learn Quran Surat Al-Fatihah. Jadi di Islamic Studies hari ini ya, di pendidikan agama Islam, kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Fatihah. Ustazah Aya, kemarin kita sudah belajar mengenai Quran Surat Al-Ikhlas. Quran Surat Al-Ikhlas, Guki masih inget tuh, para pemimpin hebat masih inget gak yang dibilang sama Ustazah Aya tentang Quran Surat Al-Ikhlas? Coba Guki mau denger. Masih inget mereka Ustazah Aya? Apa coba yang mereka bilang, Guki? Kata pemimpin hebat Al-Ghazali, katanya Quran Surat Al-Ikhlas, Allah is the creator. Betul sekali, Guki dan para pemimpin hebat emang keren, masih ingat pelajaran Ustazah Aya. Ya, dalam Quran Surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah is the creator. Allah maha pencipta, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan matahari dan seluruh isinya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, dalam Quran Surat Al-Fatihah kita akan belajar yang lebih jauh lagi. Seperti apa itu Ustazah Aya tentang Quran Surat Al-Fatihah? Jadi Guki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Quran Surat Al-Fatihah is so very special, sangat istimewa. Kenapa emang Quran Surat Al-Fatihah punya keistimewaan Ustazah Aya? Punya, Guki. Mau tahu? Mau tahu dong Ustazah Aya. Dengerin ya para pemimpin hebat Al-Ghazali. Apa itu yang pertama Ustazah Aya? Pertama, Surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran, atau dalam bahasa Inggris disebut Mother of the Quran. Para pemimpin hebat tahu kan? Mother artinya apa? Mother artinya ibu. Quran ya Quran, berarti ibu dari Al-Quran. Emangnya Al-Quran punya ibu ya? Punya emak. Emak. Memang punya emak Ustazah Aya? Bukan begitu, Guki. Mother of the Quran artinya Surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka dari Al-Quran. Jadi yang mengawali ketika kita membuka Al-Quran adalah Quran Surat Al-Fatihah. Itu kata Rasulullah keistimewaannya. Jadi pembuka Al-Quran. Begitu kita buka Al-Quran, maka yang kita temukan adalah Quran Surat Al-Fatihah, Ummul Quran atau Mother of the Quran. Lalu yang kedua apa ya, Guki? Nah, Ustazah Aya malah tanya Guki. Meneketehe, mana Guki tahu. Yang kedua apa Ustazah Aya? Yang kedua, ayat pertama dalam Quran Surat Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillah. Guki tahu nggak? Kalau di dalam surat yang lain, Bismillah itu tidak termasuk ke dalam ayat. Jadi biasanya kalau kita mau memulai Al-Quran, membaca Quran, kita menggunakan Bismillah kan? Nah, kalau di Quran Surat Al-Fatihah, Bismillah itu termasuk di ayat pertama. Jadi kalau ditanya ayat pertama apa para pemimpin hebat, jangan sampai bilangnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Ayat pertama dalam Quran Surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi ternyata di ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali ayat atau mengawali surat. Masya Allah, tabarakallah. Keistimewaan yang ketiga adalah we will recite di surah in every hour pray. Ustazah Aya, artinya apa? Artinya kita selalu membaca surat Al-Fatihah dalam setiap sholat kita. Misalnya sholat subuh ada 2 rakaat, maka kita membaca 2 kali surat Al-Fatihah, yaitu di rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, ada 17 kali dalam satu hari kita sholat, maka sebanyak 17 kali pula kita membaca surat Al-Fatihah. Masya Allah. Dan itu belum termasuk sholat sunnah seperti qiyamul lail atau sholat tahajud atau bahkan sholat rawatib. Nah, Masya Allah ya Guki, ternyata sangat istimewa sekali
Quran Surat Al-Fatihah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi bacaan wajib kita dalam setiap sholat. Kenapa? Nah, ini akan kita pelajari Guki, yaitu kita akan belajar mengenai makna dalam Quran Surat Al-Fatihah, supaya Guki paham kenapa sih Allah memerintahkan kepada kita umatnya Rasulullah untuk membaca Quran Surat Al-Fatihah dalam setiap sholat kita. Nah, para pemimpin perhatikan dan simak baik-baik supaya para pemimpin nanti paham. Jadi kenapa ya ketika kita sholat kita harus membaca Quran Surat Al-Fatihah. Untuk hari ini kita hanya akan belajar sebanyak 3 ayat dulu, yaitu ayat 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3 ya. Selanjutnya ayat keempat sampai dengan ayat ke-7 akan kita pelajari lagi di pekan depan. Simak baik-baik kenapa Allah memerintahkan kepada kita dalam setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah. It's so very special, sangat istimewa. Ya, pertama adalah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat pertama. Ikuti Ustazah Aya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustazah Aya, Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama ya? Iya. Ayat pertama dalam Quran Surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Guki, yang artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. In the name of the Allah, the most merciful and the most kind. In the name of Allah, the most merciful and the most kind. Jadi dalam Quran Surat Al-Fatihah dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya Allah itu maha baik, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pemurah. Jadi Allah itu baik banget Buki. Itu di ayat pertama. Lalu di ayat kedua, ikuti Ustazah Aya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikuti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All praise and all thanks belong to Allah, the Lord of the universe. All praise and all thanks belong to Allah, the Lord of the universe. Jadi, segala puji kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dan isinya. Jadi di ayat kedua ini Guki, kita diperintahkan sama Allah untuk mengucapkan Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan kita ya, beserta juga menciptakan alam semesta beserta isinya. Isinya adalah kita. Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan, ada matahari, ada air, ada bulan, dan Allah menciptakan itu. Kenapa? Karena di ayat pertama dikatakan bahwa Allah is the most merciful and the most kind. The most merciful, the most kind. Allah itu maha penyayang banget, Allah itu maha baik banget. Saking baiknya Allah sama manusia, maka Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan dunia dan beserta isinya. Untuk apa? Untuk kita manfaatkan. Tuh, itu di ayat kedua. Lalu di ayat ketiga adalah, ikuti Ustazah Aya ya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Bagus sekali para pemimpin hebat dan juga Guki. Nah, di ayat ketiga ini Allah lagi-lagi menekankan, menjelaskan Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah the most merciful and the most kind. Jadi Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha pemurah gitu. Jadi kita tuh diminta sama Allah setelah kita bersyukur gitu ya, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena Allah sudah menciptakan bumi beserta isinya untuk manusia. Maka di ayat ketiga Allah menekankan kembali kepada manusia bahwa ya itulah tadi kenapa Allah menciptakan alam semesta,
Karena Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih Guki. Masya Allah Ustaz Jaya, Guki sampai merinding tuh. Tuh lihat ya Ustaz Jaya, bulu kuduknya Guki merinding. Bukan karena takut sama jin ya, tapi Guki tuh merinding karena merasakan Allah Subhanahu wa taala kebaikan gitu kan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin hebat Al-Ghazali tuh, makanya kalau kita lagi sholat baca surat Al-Fatihahnya yang bener, dihayati gitu ya, supaya kita tuh berterima kasih sama Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih. Allah is the most merciful and the most kind. Bener gak Ustaz Jaya bahasa Inggrisnya? Bener banget Ruki. Allah is the most merciful and the most kind. Allah itu yang maha penyayang, yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang memberikan pada manusia seluruh alam beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan kita diminta untuk mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi para pemimpin hebat, kenapa Quran Surat Al-Fatihah itu selalu dibaca ketika kita sholat? Agar kita selalu mengingat kebesaran Allah, agar kita selalu mengingat kasih sayang Allah, bahwa Allah itu maha baik, the most merciful and the most kind. Masya Allah, tabarakallah. Okay, great leader. Next time we will learn another amazing ayat dalam Quran Surat Al-Fatihah, yaitu ayat berapa? 4 sampai dengan 7. 4 dalam bahasa Inggris adalah 4, 7 adalah 7. Jadi 4 to 7 akan kita pelajari pekan depan, next week. Oke? Sampai berjumpa kembali untuk para pemimpin hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Illa liqa. Sampai berjumpa lagi insya Allah. Illa liqa. Sampai berjumpa lagi insya Allah. Dadah para pemimpin hebat Al-Ghazali.